Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sekitar 1 bulan terakhir ini, masyarakat dunia ikut heboh gara-gara Emmanuel Macron, Presiden Prancis, pidato di pinggiran kota di dekat Paris. Dia mengatakan bahwa Islam adalah agama yang didera krisis di seluruh muka bumi ini. Kebetulan beberapa minggu sebelum omongan Macron itu, majalah kekiri-kirian Charlie Hebdo menyulut kemarahan masyarakat Islam di Perancis. Majalah yang suka mengolok-olok Islam ini mencetak ulang karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW dilukiskan sebagai seorang bersurban besar, berwajah bengis sambil mengacungkan pedang seolah siap membunuh siapapun. Padahal karikatur kurang ajar itu pernah dimuat di harian Denmark, Jyllands-Posten 14 tahun yang lalu dan menggemparkan dunia. Berbagai kota besar di muka bumi ini menggelar demo besar-besaran karena penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Emmanuel Macron ini memang seorang Islamofob yang sudah nekat sekali. Dia membela redaksi Charlie Hebdo yang mengeluarkan sebuah karikatur yang sudah keterlaluan. Bayangkan, Tayyip Erdogan, Presiden Turki, dilukiskan sebagai seorang badut yang melakukan porno aksi. Tapi Macron lantas bersandiwara, pura-pura menyayangkan berbagai karikatur yang menyerang Islam. Tapi sekaligus mengatakan bahwa kebebasan menyatakan pendapat di Prancis tetap akan dijamin. Dalihnya, kebebasan pers adalah hak asasi manusia. Jadi tidak ada yang salah. Sementara itu, di antara para tokoh dunia Islam yang paling tegas memberikan kritik pada kelakuan Islamofobia Macron memang hanya Tayyip Erdogan, Presiden Turki. Pak Erdogan menganjurkan supaya Presiden Emmanuel Macron itu segera memeriksakan kesehatan mentalnya pada para ahli. Di mata Erdogan, tokoh Prancis yang bernama Emmanuel Macron itu mungkin sudah tidak begitu lagi waras. Erdogan langsung memanggil pulang Dubes Turki di Paris dan sekarang sedang merencanakan langkah-langkah diplomatik dan politik dalam menghadapi aksi-aksi Macron yang sangat diskriminatif pada umat Islam di Perancis. Ingat, jumlah umat Islam di Perancis itu 5,7 juta atau 8,8% dari total penduduk Perancis. Sesungguhnya kelakuan Islamofobia yang dipertontonkan Emmanuel Macron itu tidak berdiri sendiri, tetapi sekarang ini fenomena Islamofobia itu telah menjadi fenomena global yang satu dengan lain saling berjalin berkelindan. Dulu selama 3 tahun antara 1992 sampai 1995 itu Serbia mengganas, ya, melakukan kebiadaban, melenyapkan teman-teman kita di Bosnia itu atas nama ethnic cleansing. Bukan, yang terjadi sesungguhnya adalah menghabisi, membabat habis maunya Serbia supaya tidak ada lagi Islam dan kaum muslimin di Bosnia. Setelah 1,6 juta rakyat Bosnia diusir dari tanah airnya, puluhan ribu kaum muslimin dibunuh perlahan di kamp-kamp konsentrasi dan dibunuh langsung pakai senjata dan puluhan ribu rumah dibakar, barulah Amerika meminta Serbia supaya menghentikan genosida terhadap rakyat Bosnia. Ingat, Amerika melakukan intervensi setelah 3 tahun, ditunggu 3 tahun. Mengapa harus 3 tahun? Tahun lalu, seorang pemuda Australia
yang kejangkitan penyakit white supremacy, supremasi kulit putih, seperti halnya Donald Trump yang dikalahkan oleh Biden, membunuh orang Islam yang sedang sholat jamaah di Masjid An-Nur di Linwood, New Zealand. Jumlah korban meninggal 51 orang, luka-luka 40 orang pada 15 Maret tahun lalu. Kebiadaban itu terjadi di siang bolong, hukumannya enteng, hanya penjara seumur hidup. Jangan lupa pula bagaimana pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh wanita jahat bernama Aung San Suu Kyi telah menghabisi ratusan ribu suku Rohingya yang beragama Islam. Sekitar 1,3 juta suku Rohingya dipaksa eksodus keluar dari Myanmar yang juga tanah air mereka. Tentu kita juga harus selalu ingat bahwa pemerintah komunis Cina di bawah Xi Jinping telah menghina, membunuh, menyiksa, memperkosa, dan menindas secara biadab kaum muslimin Uighur di provinsi Xinjiang sampai sekarang. Suku Uighur dibabat oleh pemerintah komunis Beijing karena mereka beragama Islam, lain tidak. Akhirnya saudara-saudaraku, kita tidak boleh kehilangan kewaspadaan terhadap gerak langkah dari kaum Islamofob atau kaum Islamofobia di negara kita ini, karena makin lama mereka makin berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.